Sobi, selamat datang di Join Talks Just on IndiBS. Hari ini kita kembali lagi nih ngobrol-ngobrol di podcast yang seru banget ini. Dan pastinya akan memberikan wawasan baru untuk dunia pendidikan di era digital. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas produk inovatif dari Telkom Indonesia. Pasti Sobis nih banyak yang belum tahu nih, apa sih produk inovatif ini? Nah, produk inovatif ini namanya itu adalah KIDI IoT atau Lab IoT. Pasti banyak nih Sobis yang belum pernah dengar atau kayak masih nggak tahu apa sih KIDI IoT itu. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas apa itu KIDI IoT. Bersama saya Lala sebagai IndiBS Solution Expert dan kita kedatangan account manager dari Wital Bekasi Karawang, Cahani. Hai, Halo. Cahani. Halo Mbak Lala. Gimana kabarnya Cahani? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Cahani ini adalah salah satu account manager di Wital Bekasi Karawang yang udah kurang lebih berapa ya, Cah, kerja di Telkom sebagai account manager? Udah berapa tahun ya? Udah lama lah ya. Udah lama lah ya pokoknya. Nah, Cahani ini daerahnya Telkomnya itu ada di Purwakarta ya. Purwakarta Di Subang. Purwakarta Subang gitu. Nah, aku hari ini kita akan ngobrol tentang KIDI IoT nih, Cah. Kan Cahani ada nih pelanggan yang udah berlangganan KIDI IoT ya. Banyak banget nggak sih, Cah? Lumayan ya untuk wilayah Purwakarta Subang ada. Alhamdulillah Tiga. banyak ya. Jadi udah banyak nih yang pasang layanan lab KIDI IoT ini sama Cahani. Nah, mungkin nanti aku akan bertanya-tanya tentang apa sih KIDI IoT itu dan gimana sih cara memasarkannya KIDI IoT itu sendiri untuk ke pelanggan-pelanggan yang mungkin masih asing lah dengan KIDI IoT ini. Oke Mbak Lala, sebelumnya saya jelaskan dulu ya Boleh. KIDI IoT itu seperti apa. KIDI IoT itu suatu lab IoT, Internet of Things, di mana laboratorium ini ditujukan untuk sekolah menengah kejuruan SMK ya, di mana di sana itu kita akan membantu menunjang pembelajaran untuk jurusan TKJ dan RPL, di mana siswa ini diharapkan bisa mengikuti perkembangan digitalisasi, di mana nanti setelah dia keluar sekolah itu dia mampu beradaptasi di dunia pekerjaannya. Nanti dia sudah mengetahui seperti apa sih Internet of Things di dunia pekerjaannya nanti. Misalkan di manufaktur itu sekarang sudah menerapkan sistem IoT ini. Misalkan contoh seperti ini, kalau misalkan Mbak Lala biasa menyalakan lampu itu kita tekan tombolnya. Nah, sekarang itu dengan IoT ini kita cukup menggunakan remote atau bisa langsung dari handphone ini sebelum kita nyampe rumah kita sudah bisa menyalakan lampu. Itu seperti itu ya contohnya IoT itu. Mungkin untuk siswa menengah kejuruan ini sangat bermanfaat sekali karena suatu saat ketika mereka keluar sekolah itu bisa dimanfaatkan. Ya, Betul. Mungkin nih Sobis juga nih pasti banyak yang bingung nih, Cak, kayak IoT itu apa sih, Internet of Things itu apa, seperti apa gitu kan. Nah, mungkin aku juga mau nanya sih sama Cahani, jenis-jenis IoT yang kita tawarkan dari Telkom itu tuh apa aja gitu untuk pelanggan? Oke, mungkin jenis-jenis lab KIDI IoT yang kita tawarkan ke sekolah itu banyak jenisnya ya. Terutama kita lihat dulu sekolahnya di mana nih posisinya. Terus dia cenderung ke arah apa nih program sekolahnya. Misalkan itu kan jenisnya ada macam-macam ya. Ada KIDI IoT yang smart parking, smart home, ada smart farming. Nah, kita tergantung nanti sekolahnya akan memilih jenis yang mana yang cocok untuk sekolahnya. Misalkan kalau sekolah yang cenderung ke arah pertanian, dia akan memilih smart farming. Seperti apa nih smart farming itu? Nah, dia cara kerjanya beda-beda. Jadi siswa itu kita akan memberikan nih seperangkat modul dan sensor-sensor itu yang mereka akan rakit menjadi smart farming yang bisa untuk penyiraman, misalkan untuk kontrol suhu di dalam ruangan untuk rumah kaca seperti itu. Kemudian kalau smart parking, siswa itu akan diarahkan untuk membuat parkir ya, smart parking gitu ya. Dia akan memonitor CCTV di sebelah mana nih tempat yang masih kosong yang akan diarahkan ke si pengunjung yang datang. Terus bagaimana cara membuka garasi secara otomatis yang menggunakan internet seperti itu. Jadi kita menyediakan alat-alat sensornya, modulnya, nanti si siswa itu
kita arahkan untuk berimajinasi ya, apa yang bisa mereka create, dan kita yang diterjemahkan ke dalam coding ya, pemrograman nanti yang akhirnya itu ke sensor tersebut, sehingga sensor tersebut itu bergerak berdasarkan perintah kita melalui coding tadi. Seperti itu. Jadi Mungkin paham ya seperti itu. Jadi siswa itu diarahkan bisa membuat program yang memerintahkan alat tersebut bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. ya, misalkan untuk membuka tutup pintu, menyalakan listrik, atau seperti yang lainnya yang mereka inginkan gitu dari sensor-sensor yang kita Sediakan gitu, seperti itu. Jadi ini benar-benar main imajinasi siswa sendiri ya. Kayak dia mau bikin apa tuh bisa dari sensor kita gitu. Nanti tinggal main codingan-codingannya dari modul tersebut. Nah, berarti ini dari KIDI IoT sendiri nih benar-benar main imajinasi siswa ya, Caya. Jadi kayak mengetes nih seberapa kreatif mereka, imajinasinya mereka ya, dan sensor-sensornya itu pun akan bergerak sesuai apa yang kita inginkan. Kita mau bikin apa, kita perintahkan seperti apa dengan coding-coding yang dari modul yang sudah kita sediakan. Nah, mungkin dari Sobi sendiri pun banyak nih yang pengen tahu kalau misalnya kita atau Sobis nih mau berlangganan KIDI IoT. Apa aja sih dari lab KIDI IoT itu tuh apa aja sih yang Telkom berikan atau Telkom fasilitasin tuh apa aja gitu? Sekolah itu bisa memilih ya KIDI IoT itu mau yang seperti apa, tergantung dari sistem keuangan sekolah juga. Bisa menggunakan mereka biasanya budgetnya itu tergantung dari dana BOS ya. Betul. Dana BOS itu kan biasanya setahun itu cair 3 kali gitu ya. Nah, mereka bisa mencicil 3 kali seperti itu. Dengan pilihannya itu disesuaikan, ada jenisnya, ada yang paket hemat, ada yang normal gitu. Untuk paket hemat itu Telkom memberikan ada 5 piece untuk perangkat, dan untuk paket normal biasanya 20 piece. Itu diperuntukkan untuk satu rombel. Jadi kalau misalkan satu rombel itu biasanya ada 20 siswa ya. Kalau misalkan mereka memilih paket hemat, jadi satu piece sensor itu satu perangkat ya, itu bisa untuk siswa 2-3 orang gitu. Tapi tergantung kembali lagi ke kemampuan dari sekolah tersebut. Itu bisa memilih fleksibel seperti apa. Kemampuan setiap sekolah kan berbeda-beda ya. Betul. Seperti itu. Kita selalu memberikan kemudahan sih untuk para sekolah yang ingin berlangganan KIDI IoT. Kita tidak memaksakan harus dengan paket yang normal, yang 20 piece, atau seperti apa, tergantung dari kondisi keuangan dari sekolah tersebut gitu. Kita selalu berikan kemudahan yang ingin berlangganan KIDI IoT ya. Berarti sebenarnya ada bermacam-macam paket lah ya dari Telkom yang kita tuh berikan ke pelanggan gitu. Mau yang paket hemat, mau yang paket normal, itu tuh juga bisa. Mungkin perbedaannya hanya di fasilitas yang diberikan aja, ya kan? Oh ya Mbak Lala, untuk para sekolah yang sudah berlangganan KIDI IoT ini, mereka selain akan meningkatkan value dari sekolah tersebut karena sudah bekerja sama dengan Telkom, itu akan membedakan dari sekolah lain karena mereka sudah ada ikatan dengan Telkom, MOU, di mana segala fasilitas misalkan untuk PKL, untuk uji kom, untuk sistem magang, terus untuk kunjungan industri itu kita bisa bantu untuk siswanya dan untuk para gurunya. Itu salah satu keuntungan yang akan didapatkan oleh sekolah ya. Nah, selain itu mereka juga punya nilai lebih nih dibandingkan sekolah lain karena mereka sudah bisa memasang logo bekerja sama dengan Telkom untuk kelas KIDI IoT-nya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh manfaat yang didapatkan oleh pelanggan tuh baik banget ya, Ce ya. Dari fasilitas lab KIDI IoT yang udah bisa dirasakan manfaatnya oleh pelanggan sendiri atau sekolah sendiri. Terus bisa kunjungan industri ke Telkom Corporate yang ada di Bandung, dan PKL juga kita bisa profit ya, bisa PKL di Telkom yang dimana itu kan juga salah satu keunggulan yang bisa didapatkan oleh sekolah untuk meningkatkan value dari sekolah itu sendiri ya, Ce ya. Jadi sebenarnya Sobis ini nggak akan pernah rugi untuk berlangganan Telkom atau produk layanan Telkom lainnya, yang terutama KIDI IoT, karena manfaat yang
yang didapatin tuh pasti baik banget, dan plusnya pasti kan menghasilkan output siswa yang lebih bermanfaat dan lebih unggul gitu dari sekolah-sekolah lain pastinya. Nah, terakhir nih Cah ya. Aku mau tanya terakhir ke Cahani, mungkin Cahani ada harapan apa sih untuk sekolah-sekolah yang ingin mulai transformasi digital mereka ke KIDI IoT? Mungkin harapan saya lah sekolah-sekolah yang bisa memanfaatkan program dari Telkom ini untuk pemberian lab KIDI IoT ini membantu siswanya sekaligus sekolahnya untuk membangun ekosistem pembelajaran yang berbasis teknologi yang modern, yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Di mana dengan lab IoT ini siswa bisa belajar keterampilan yang benar-benar nanti dibutuhkan di era digitalisasi, di mana akan nanti dipakai di dunia kerja masa yang akan datang setelah mereka lulus sekolah. Dan mungkin banyak sekolah yang terlibat dalam program ini kita bisa mencetak generasi yang siap bersaing di tingkat nasional maupun di global. Seperti itu Mbak Lala. Wah, keren banget sih Cahani. Dari yang cuma berlangganan lab KIDI IoT bisa menghasilkan output siswa yang siap kerja dan bersaing secara nasional maupun global. Nah, terima kasih banyak nih Cahani sebelumnya sudah mau ngobrol-ngobrol bareng sama kita di hari ini. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang produk layanan Telkom yang sebenarnya Sobis tuh masih banyak yang belum Sobis tahu. Nah, bagi sekolah yang ingin lebih tahu tentang KIDI IoT, jangan ragu untuk menghubungi Telkom atau langsung cek layanannya di Instagram kami @indibis.bkskrw. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye bye Sobis. Terima kasih Mbak Lala. Terima kasih Cahani.